Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda, kali ini kita akan membahas soal kuis yang Nanda telah ikuti beberapa hari yang lalu, yaitu pembahasan soal kuis konsep dasar sosiologi, yang dimana ada beberapa soal yang Ibu ambil. Yang pertama yaitu ilmu sosiologi itu bersifat teoritis. Kalau ada misalnya sifat teoritis, ini adalah soal yang berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi atau sifat sosiologi. Ciri-ciri sosiologi itu kan ada 4. Ada bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Anda bisa nanti melihat di buku paket dan materi ajar. Kalau yang bersifat teoritis itu tidak ada kata kuncinya atau pengertian yang ada kata teori. Sifat sosiologi yang ada kata teori itu adalah sifat sosiologi atau ciri sosiologi kumulatif. Tapi yang sosiologi yang bersifat teoritis ini tidak ada kata teori. Sosiologi yang bersifat teoritis ini adalah sosiologi yang menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi ini adalah abstrak, artinya itu adalah perilaku. Kita tahu sosiologi itu adalah mengkaji perilaku manusia, dan jelas itu tidak berbentuk konkret seperti benda. Karena perilaku itu akan bisa meninggalkan jejak, akan bisa kita ketahui ketika kita merekam. Kalau kita tidak merekam, misalnya saya berjalan itu kan tidak ada bukti fisiknya. Yang ada adalah kalau ada bukti fisiknya ketika kita merekam. Kalau kita tidak merekam kan tidak abstrak, dia tidak nampak, tidak ada wujud benda aslinya atau wujud nyatanya. Jadi dia akan bisa berwujud nyata, akan konkret ya, ketika kita melakukan suatu observasi atau pengamatan dengan menggunakan media seperti misalnya perekam, terus kemudian atau kamera. Jadi nanti dia akan melahirkan suatu kesimpulan logis, dan bisa juga mengkaji. Sosiologi itu bisa mengkaji sebab dan akibat. Jadi jawaban untuk yang nomor 1 itu adalah A. Untuk yang nomor 2 ini sama juga dengan soal yang di atas, yaitu mewujudkan kepada ciri-ciri sosiologi atau sifat sosiologi. Kalau ada kata kunci observasi, ini adalah kata kunci untuk ciri sosiologi empiris. Tidak menduga-duga, ini tidak menduga karena dia melalui kajian ilmiah nantinya. Kemudian didasarkan pada akal sehat atau logika, tidak kita menerka-nerka atau mitos dan sebagainya. Itu adalah ciri sosiologi, ada kata kunci observasi, didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif, ada 3 kata kunci, itu adalah ciri sosiologi empiris. Seperti juga yang terlihat ini pada slide, ini adalah materi-materi yang terkait dengan ciri-ciri sosiologi. Ini yang empiris, ini yang teoritis, kumulatif, dan bersifat non-etis. Yang dimerah-merahkan ini adalah kata kunci. Ilmu pengetahuan observasi ini kalau disinonimkan artinya adalah pengamatan. Jadi kadangkala ada soal yang tidak sama betul kalimatnya konsep dengan ini, kemudian dibawa kepada suatu contoh, maka Anda akan menganalisa ini. Jadi sosiologi itu susahnya adalah ketika dia sudah berwujud contoh. Terus seperti ini ya empiris. Kita bawa misalnya ke soal contoh yang berkaitan dengan empiris. Seorang mahasiswa melakukan penelitian di lapangan. Dia mengamati setiap perilaku masyarakat. Maka itu adalah ciri sosiologi, melakukan pengamatan di lapangan dan melihat perilaku masyarakat. Terus kemudian dia mengkajinya secara ilmiah dan bisa diterima oleh akal sehat. Nah, itu masuk kepada ciri empiris. Oke, jadi ada yang ini ya, Anda paham ini ciri sosiologi ini yang 4 ini. Ada lagi hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi itu kan ada 7, ada lagi di berbagai sumber ada 6. Jadi kalau misalnya hakikat yang ini, yang sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum. Kalau tidak dengar atau membaca kata-kata kunci seperti ini adalah merupakan hakikat sosiologi. Karena ada sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan umum, pengetahuan murni, terus mengkaji pola-pola umum. Nah, ini adalah hakikat sosiologi.
Ini seperti yang Anda lihat di sini, ini kata kuncinya ada 7 di sini. Mempelajari hubungan sosial, gejala sosial. Yang sosiologi mempelajari hubungan-hubungan, ini artinya sama juga dengan interaksi sosial, mempelajari hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Gejala sosial atau fenomena sosial, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang terkait dengan perilaku masyarakat yang memberi dampak kepada masyarakat banyak. Contoh, dengan adanya pandemi sekarang maka meningkat angka kriminalitas. Kriminalitas itu adalah suatu perilaku atau fenomena sosial. Kemudian ilmu pengetahuan murni. Sosiologi itu kan sudah berdiri sendiri sejak dilahirkannya istilah sosiologi oleh Auguste Comte dan dikaji secara ilmiah, itu sudah berdiri dan merupakan pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan. Ketika terjadi suatu permasalahan sosial di masyarakat, maka untuk mencari jalan keluarnya sering pemerintah menggunakan jasa atau menggunakan ilmu sosiologi. Yang ahli dari sosiologi itu disebut dengan sosiolog. Ditelitilah, kemudian setelah didapatkan apa penyebabnya, maka dicarikanlah jalan keluar. Hasil dari penelitian itu diterapkan untuk mengatasi masalah. Makanya sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan terapan. Kemudian yang selanjutnya abstrak, ini ya, bukan pengetahuan konkret karena dia mengkaji perilaku manusia. Perilaku manusia ini kan abstrak, dia tidak ketika kita berjalan kita tidak langsung menghasilkan benda, tapi adalah perilaku yang tidak nyata atau abstrak. Dia akan menjadi nyata ketika kita merekam atau kemudian melakukan suatu pengamatan dengan bukti fisik. Kemudian sosiologi menghasilkan pengertian dan pola umum. Sosiologi ini adalah ilmu yang bersifat dinamis. Dalam setiap periode kehidupan manusia itu tidak sama. Contoh, pada masa tradisional, lapisan yang ada di masyarakat kita itu yang paling teratas itu adalah lapisan pertanian, masyarakat yang punya tanah banyak. Tapi pada zaman modernisasi sekarang, lapisan di atas itu adalah orang yang punya modal banyak, pemilik pabrik atau pemilik perusahaan. Oke, Anda pahami nih yang 7 ini. Terus kemudian soal yang selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan objek sosiologi. Di sini langsung kepada contohnya. Banyak anak-anak yang tidak bisa menjawab. Yang objek sosiologi itu kan ada 2 dia. Ada objek formal dan ada objek material. Sebenarnya dia bisa dijadikan satu. Objek sosiologi itu adalah manusia sebagai individu di dalam masyarakat. Jadi bukan perilaku sendirinya, tapi perilaku manusia ketika dia berada di masyarakat dan memberi pengaruh kepada orang lain. Terus kemudian lagi manusia dan perilaku, kan 2 itu, formal dan kemudian material. Jadi dari hal itu kita lihat di sini yang dikaji oleh ilmu sosiologi itu adalah tentang manusianya, perilaku manusianya. Kalau yang nomor 1, ayah memberi makan ikan di kolam. Ayah memang manusia, tapi yang diberi makan adalah ikan bukan manusia. Berarti ayah tidak berinteraksi dengan manusia, tapi ayah berinteraksi dengan ikan. Jadi ini bukan ilmu sosiologi. Ketua RT memberi pengarahan kepada warga. Ketua RT manusia, warga manusia. Berarti ketua RT berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia. Ini kajian sosiologi. Yang ketiga, Andi sedang belajar memperbaiki mesin. Andi manusia, mesin bukan manusia. Berarti ini bukan ilmu sosiologi. Ibu sedang bercengkrama dengan adik. Ibu manusia, adik manusia, terjalin hubungan komunikasi. Maka ini adalah kajian sosiologi. Ani sedang chat dengan temannya di BBM. Ani adalah manusia, temannya ini adalah manusia. Mereka berkomunikasi melalui BBM atau melalui WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Itu berarti manusia dengan manusia berkomunikasi melalui media. Nah, ini adalah kajian sosiologi. Jadi jawabannya nomor 1, nomor 2, dan kemudian nomor 2, jawabannya adalah nomor 2, terus kemudian nomor 4, terus kemudian nomor 5. Jadi kuncinya adalah E. Nih yang objek kerjanya, yang formal, kemudian material. Ini adalah manusianya, itu yang formal, objek formal, pelakunya atau subjek yang berlaku dalam objek kajian sosiologi. Yang berbuat ini dia. Hasil dari perbuatannya itu perilakunya, ini dia, itu adalah objek kajian yang material.
Terus ini misalnya seorang anak menemukan dompet. Nah, ini adalah yang nomor 6 ini adalah soal yang berkaitan dengan pokok bahasan sosiologi. Ini diperjelas di sini. Ada kadangkala soal itu tidak jelas di sininya. Jadi Anda menganalisa. Sosiologi ini adalah ilmu yang menganalisa suatu konsep yang berkaitan dengan contoh. Seorang anak menemukan dompet berisi uang di parkiran sekolah. Dia ingin mengambil uang. Dia ingin mengambil uang yang ada di dompet tersebut karena dia sedang membutuhkan uang. Namun ada di dalam dirinya itu, di hatinya ini tidak jadi dia mengambil karena dia tahu ada Allah. Berarti ada yang mengikuti dia. Ada aturan yang melarang dia untuk melakukan itu. Aturan itu adalah norma agama. Ketika seseorang berperilaku, ada yang mempengaruhinya, ada yang mengendalikan dia berpikir dan bertindak. Itu secara faktanya kita, secara kenyataannya kita ini kan dalam berperilaku ada yang mengarahkan kita, ada yang mengatur kita, ada yang mengendalikan kita. Itu semuanya sudah ditanamkan oleh orang tua kita dari kecil. Misalnya ketika kita berkata kasar, ada yang malah tidak boleh berkata kasar. Ketika kita mengambil kue teman, tidak boleh ngambil kue teman, itu adalah tidak baik begini karena malah kita berdosa, atau itu adalah mencuri. Itu yang diberikan orang tua kita. Itu adalah kalau dalam sosiologi disebut dengan fakta sosial. Terus lanjut, dalam pokok bahasan itu ada, pokok bahasan itu kan ada fakta sosial, tindakan sosial, realitas sosial, khayalan sosiologi. Jadi yang ini soalan nomor 7, seorang peserta Indonesia Idol menunjukkan kebolehannya. Kalau dia bernyanyi, seorang peserta Idol ini menyanyi di kamar mandi, tidak ada orang lain, itu bukan tindakan sosial, tapi tindakan saja. Tapi kalau sudah mempertimbangkan orang lain, bernyanyi di depan juri ini kan orang lain nih. Nah, dia bernyanyi, pasti dia bernyanyi itu, ini ada juri yang akan menilai kita, ada orang yang akan melihat, ada orang yang akan menilai. Ini mempertimbangkan orang lain, ini adalah tindakan sosial. Kalau yang khayalan sosiologi ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi sekian tahun yang akan datang dari gejala-gejala sosial yang terjadi sekarang. Dengan adanya keadaan sekarang, pandemi, kita bisa memprediksi 5 tahun akan datang bagaimana generasi muda Indonesia ini dalam hal pendidikan, dalam hal pengetahuan. Sekarang anak-anak kan sudah belajar secara daring. Secara daring kan anak-anak bisa menggunakan mesin, menggunakan teknik digital. Mungkin anak-anak bisa pintar, tapi secara chemistry atau secara perasaan, secara karakter, kami guru tidak bisa membentuk Ananda. Bisa dibayangkan 5 tahun akan datang kalau seandainya pembelajaran jarak jauh ini berlangsung lama, akan didapatlah siswa-siswa yang tidak paham, tidak berkarakter dengan baik. Mereka hanya terfokus kepada digital, mereka tidak mempedulikan orang lain, tidak mendengarkan orang lain. Itu akan bisa tercipta pada sekitar tahun akan datang. Sosiologi akan bisa menganalisa itu disebut dengan khayalan sosiologis. Ini lihat pokok bahasannya ya, yang fakta sosial itu Emil Durkheim, yang tindakan sosial itu Max Weber, yang khayalan sosiologis ini ada Warekmel, terus kemudian realitas sosial Peter L. Berger. Ini ada kuncinya, kalau tindakan mempertimbangkan orang lain, kalau fakta setiap manusia berbuat dan bertindak ada di luar diri kita ini yang mengatur kita, mengendalikan kita, itu kata kuncinya. Ketika kita berbuat tidak baik ada yang mengendalikan. Ketika kita misalnya menanam bunga, tapi kita menanam bunga untuk lomba, itu tindakan sosial. Atau kita menanam bunga untuk diri kita sendiri aja, untuk rumah kita saja, itu bukan tindakan sosial. Ini khayalan sosiologis, di mana bisa mengimajinasi atau memprediksi apa yang akan terjadi sekian tahun akan datang. Kalau realitas sosial mengungkapkan realitas, bisa mengungkapkan tabir di masyarakat melalui pembuktian ilmiah dengan melakukan penelitian. Oke Ananda, itulah yang terkait dengan pembahasan soal yang Ananda telah ikuti kuisnya. Tolong Ananda mengulang-ulang kembali membaca atau mendengarkan video yang Ibu berikan.